Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang kali ini kita akan membahas materi tentang saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kita mendapatkan rahmat, hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baiklah, kita langsung ke materi kita tentang saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. KD atau kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait dengan saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. Marilah kita sama-sama melihat dalil di dalam surat Luqman ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian kita lanjutkan dalil surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Asbabun nuzul dari ayat yang sudah kita baca tadi. Para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya. Sa'ad adalah anak laki-laki yang paling dicintainya, namun Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi SAW dan mengeluhkan hal itu kepadanya, maka turunlah ayat ini yang terdapat di dalam surat Luqman dan Al-Ahqaf. Juga diriwayatkan oleh Abu Sa'ad
bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata kepada Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khusaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zubair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samad bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya mengingkari agamanya dan tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang tua ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Khusaimah. Asbab Nuzul Al-Quran halaman 123. Nilai pendidikan yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik dalam memberikan pengajaran kepada anak. Pendidik harus memulai dengan kelembutan. Ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh Luqman sebagaimana dikisahkan dalam ayat di atas. Di samping itu, kita tidak boleh luput dalam mengulanginya untuk memberi nasihat. Dalam mengajar harus banyak menasihati anak tentang hal-hal kebaikan, terutama menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan dalil ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ya, dengan demikian ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk saling menasihati dan berbuat kebaikan. Contoh saling menasihati yaitu menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, menasihati dalam keimanan. Mari kita sama-sama merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana wujud saling menasihati di antara kita, baik di kelas, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua, ya, dan menjadikan kita untuk selalu bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, termasuk perintah saling menasihati dan berbuat kebaikan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.